Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharyatun Najiah, NIM 196800011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis sahih terlebih dahulu. Yang pertama yaitu penjelasan tentang hadis sahih. Pada slide ini dapat dilihat saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis sahih. Yang pertama, kata sahih menurut bahasa dari kata soha yasihu suhan wa sihatan wa sohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Menurut Ibnu As-Salah, definisi hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Dari beberapa pengertian dari hadis sahih tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, serta di dalam sanad dan matanya tersebut tidak ada syadz dan ilat atau cacat dan rusak. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Untuk yang kedua, periwayat bersifat adil. Adil di sini adalah seorang periwayat muslim yang sudah baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan mendorong terpeliharanya ketakwaan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Syarat hadis sahih yang ketiga yaitu periwayatan bersifat dhobit. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perawi yang dhobit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap segala sesuatu yang pernah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalan tersebut manakala diperlukan. Untuk yang keempat yaitu tidak syadz atau janggal. Dalam hal ini, hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Untuk yang keempat yaitu terhindar dari ilat atau cacat. Hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tingkatan hadis sahih. Yang pertama, dapat dilihat bahwa hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Untuk yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Tingkatan yang ketiga yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Tingkatan yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk tingkatan yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan menurut persyaratan Al-Bukhari saja. Atau hadis sahih yang diriwayatkan menurut persyaratan Muslim saja. Dan tingkatan yang terakhir yaitu hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li zati sendiri ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan tingkatan hadis. Selain itu, hadis sahih disebut juga hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya.
Untuk yang kedua yaitu macam hadis sahih li ghairi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Untuk penjelasan tentang kehujahan hadis sahih dapat dilihat pada slide berikut. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat sebagai berikut. Dapat dilihat ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut sebagian ulama, bahwa hadis sahih tidak memberi faidah qot'i, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Untuk pendapat yang kedua, yaitu menurut An-Nawawi, bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan faidah qot'i. Untuk pendapat yang ketiga yaitu pendapat menurut Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberi faidah qot'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan, jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faidahnya. Yang kedua yaitu penjelasan tentang hadis hasan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis hasan terlebih dahulu. Dapat dilihat pada slide berikut. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan merupakan tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau matanya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari pengertian hadis hasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan illat. Untuk syarat-syarat hadis hasan, terdapat 5 syarat. Yang pertama yaitu para perawinya yang adil. Yang kedua, perawinya memiliki sifat dhabit, namun kualitasnya lebih rendah dari perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Maksudnya adalah setiap perawinya bersambung mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai tabi'in dan setelahnya. Untuk yang keempat, yaitu tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah. Untuk yang kelima, yaitu tidak mengandung illat atau cacat. Macam-macam hadis hasan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis hasan li zati dan yang kedua adalah hadis hasan li ghairi. Untuk penjelasan hadis hasan li zati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 sebelumnya. Menurut Ibnu As-Shalah, pada hadis hasan li zati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Untuk penjelasan hadis sahih li ghairi, hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi, hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Untuk penjelasan tentang kehujahan hadis hasan dapat dilihat pada slide berikut. Sebagaimana hadis hasan, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li zati atau hasan li ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan.
Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Dari beberapa penjelasan tentang hadis sahih dan hadis hasan di atas, dapat diambil kesimpulan dari perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, jika dilihat dari segi kedobitannya, dapat diketahui bahwa hadis sahih tingkat dobitnya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedobitannya berada di bawahnya. Untuk tingkat kehujahan, hadis hasan berada di bawah hadis sahih, tetapi keduanya dapat dijadikan sebagai hujah dalam menentukan suatu hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.